Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan, keluarga kita diberikan kesehatan, dan diberikan keberkahan, kelancaran rezeki yang barokah, halal thayyibah, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat-sholawat yang kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua nanti diberikan syafaat di hari kiamat oleh beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Yang diharapkan dari pembelajaran hari ini adalah teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menyusun manfaat penelitian dan sistematika penulisan berdasarkan judul, berdasarkan latar belakang, berdasarkan ruang lingkup masalah, berdasarkan rumusan masalah, dan berdasarkan tujuan penelitian. Kita awali di manfaat penelitian terlebih dahulu. Teman-teman, manfaat hasil penelitian adalah manfaat bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi pengembangan. Jadi dari hasil penelitian yang dilakukan, hasil penelitian yang kita lakukan, itu hasilnya nanti bermanfaat bagi ilmu pengetahuan apa, bermanfaat bagi pengembangan secara praktek itu apa. Dan bisa diartikan juga manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian selesai. Dan di sini manfaat penelitian terbagi jadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis dan secara praktis. Manfaat teoritis yang dimaksud adalah menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. Misalkan, jenengan dalam melakukan penelitian fokus pada harga saham, harga saham. Jadi faktor-faktor apa yang mempengaruhi naik turunnya harga saham, misalkan seperti itu. Jadi manfaat teoritisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan memperkaya informasi pengetahuan tentang bagaimana melakukan analisa harga saham. Jadi untuk pengembangan sebagai masukan-masukan dalam peningkatan harga saham, menganalisa bagaimana harga saham itu bisa naik, bisa turun, dan lain sebagainya. Jadi secara konsep, secara teoritis, hasil penelitian yang jenengan hasilkan itu akan bermanfaat untuk pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya di harga saham. Kemudian yang manfaat praktis di sini adalah bisa ada dua penjelasan di sini. Yang pertama menjelaskan bahwa hasil penelitian itu bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian. Tadi topiknya apa? Topik fokus penelitiannya atau fokus penelitiannya atau topik sentral penelitiannya adalah harga saham. Berarti siapa yang berkaitan dengan harga saham tersebut, siapa yang ingin membeli saham dan sebagainya.
Sehingga dengan hasil penelitian yang jenengan, misalkan bagi calon investor, ya, jadi jelas bagi calon investor bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam memperhatikan nilai-nilai harga saham sebelum melakukan pembelian saham, ya, sepertinya. Terus atau bagi manajer misalkan, ya, bagi manajer karena banyak harga saham yang dipengaruhi oleh faktor ini, maka sebaiknya sebagai manajer hasil penilaian ini digunakan untuk menentukan strategi baru dalam meningkatkan harga saham, dan lain sebagainya, bagi akademik dan lain sebagainya. Itu secara praktek, ya, cara prakteknya bagaimana. Kemudian penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian. Intinya tadi sudah saya kasihkan contoh-contoh bahwa di sini secara praktek hasil penelitian jenengan itu bermanfaat untuk tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait, ya, seperti itu. Kemudian ini contoh seandainya ada judul dampak kompleksitas usaha dan kompleksitas EDP terhadap audit delay yang mempengaruhi reaksi investor, studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia tahun 2013. Bisa disusun manfaat penelitian sebagai berikut, ya. Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Bagi pengembangan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan mengenai teori di bidang auditing, ya, di bidang auditing dan pasar modal. Kemudian bagi pengembangan praktek, temuan penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan berharga kepada Bapepam, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan perusahaan yang terdaftar di bursa maupun yang belum terkait proses audit laporan keuangannya. Jadi praktek di sini adalah terkait dengan orang-orang, ya, bidang terkait dengan instansi atau terkait dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dan terkait dengan judul penelitian yang kita lakukan. Gitu, ya. Kemudian boleh nanti jenengan disarankan baca ini juga, ya. Nah, ini bisa dipelajari, jenengan bisa googling, maksudnya bisa mencari referensi dari mana saja. Yang penting teman-teman mahasiswa dipaham betul apa manfaat teoritis dan apa manfaat praktis, gitu, ya. Jadi jangan mengandalkan penjelasan dari saya saja. Kalau bisa cari informasi, cari referensi, cari di bawah Google dan lain sebagainya, silakan, boleh, ya, monggo. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Jadi sistematika penulisan kalau mungkin di buku panduan skripsi UNIS itu tidak ada, tapi secara umum sistematika penulisan itu berada di bab 1 yang terakhir, yaitu sistematika penulisan. Di sini menggambarkan secara garis besar rencana isi laporan penelitian secara keseluruhan dari bab 1 sampai dengan bab 5. Bab 1 isinya apa? Misalkan bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang masalah, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri. Bab 2 meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, ya, kerangka pemikiran, perumusan hipotesis dan lain sebagainya. Bab 3 meliputi metodologi penelitian apa saja. Bab 4 meliputi analisis dan pembahasan, terdiri apa saja. Bab 5 penutup, terdiri dari apa, kesimpulan dan saran, seperti itu. Jadi itu variasi kreativitas sendiri dalam menyusun, tapi dibuat secara paragraf, ya. Contoh di sini. Sistematika penulisan. Proposal penelitian ini dibagi menjadi 5 bab dengan urutan penulisan sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian ini yang selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang berupa pertanyaan kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka dikemukakan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pada bagian akhir bab ini akan disampaikan sistematika penulisan.
Ya, bisa dibaca silahkan di bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Tentunya disesuaikan dengan panduan skripsi. Ya, dilihat panduan skripsinya isinya apa saja di bab 1, bab 2 isinya apa saja, bab 3 isinya apa saja, bab 4 isinya apa saja, dan bab 5 isinya apa saja. Ini sistematika penulisan. Untuk sistematika penulisan secara teknis bisa dibuka di buku pedoman penyusunan skripsi di halaman 25 sampai 28. Ya, silahkan dipelajari dari ukuran kertas, dari setup halaman, jenis hurufnya, Times New Roman, teknik kutipan, bagaimana kalau kutipan di depan, bagaimana kalau kutipan di tengah, kutipan di belakang, kemudian bab subbab, bagaimana penomeran bab subbab lagi bagaimana, ya. Kemudian penomeran antara bab, penomeran halaman, ya. Penomeran halaman, tadi kan penomeran bab subbab, sekarang penomeran halaman. Kalau penomeran halaman, kalau ada tulisannya bab 1 pendahuluan, itu nomornya ada di tengah bawah, ya. Tapi kalau dilanjutkan halaman berikutnya adalah di tengah atas. Seperti itu juga. Nah, untuk yang penomeran dimulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar adalah di tengah dengan huruf Romawi kecil, ya, Romawi kecil. Kemudian penulisan tabel. Penulisan tabel di sini ditulis tabel 4.1, tabel 2.1. Itu artinya adalah misalkan ini tabel 4.1. Tabel ini di bab 4, ini yang nomor 1. Dan bisa dilihat dalam penyusunan tabelnya tidak dikasih line semuanya, ya, tidak dikasih line semuanya. Nah, jadi akan terlihat garis row-nya saja, garis row, garis kolomnya tidak ada. Jadi untuk penulisan tabel ada di atas, ya. Kemudian jangan lupa dikasih sumber di bawah tabel, ya. Di bawah sumbernya ada sumber dari mana. Misalkan data primer yang diolah, data sekunder yang diolah, tahun berapa, silakan, ya. Kemudian di daftar gambar, maaf ini tidak muncul, tapi penulisan daftar gambar, misalkan gambar 2.1 itu ada di posisi di bawah gambar, ya, di bawah gambar. Coba diperhatikan di buku pedoman penyusunan skripsi, diperhatikan penulisan dan lain sebagainya supaya penulisannya jenengan menjadi rapi, menjadi bagus, enak dibaca dan enak untuk sebagai hasil karya yang baik. Oke. Terima kasih, thank you, matur suwun dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Terima kasih, semoga teman-teman bisa menyelesaikan tugasnya, bisa mengerjakan, dan hasilnya ini semoga bisa memuaskan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.